Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran fikih kita akan belajar terkait jual beli dan khiyar. Setelah kemarin kita telah belajar tentang bagaimana tata cara penyembelihan, kurban, dan apa itu akikoh. Saat ini kita akan belajar tentang apa itu jual beli dan khiyar. Jual beli secara etimologis atau bahasa yakni berarti tukar-menukar secara mutlak. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dasar hukum jual beli. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah suatu ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka jual beli tersebut tidaklah sah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yakni pertama, terdapat penjual dan pembeli atau akidain. Kedua, yakni barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Ketiga, alat nilai tukar pengganti barang, seperti halnya uang. Keempat, yakni ucapan serah terima atau penjual dan pembeli, seperti halnya ijab qabul. Selanjutnya, syarat jual beli. Syarat jual beli merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut. A. Syarat penjual dan pembeli atau akidain. Jual beli ini dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak haruslah balik. Maksudnya di sini adalah baik penjual atau pembeli merupakan orang yang sudah dewasa. Keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli haruslah berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidaklah sah melaksanakan akad jual beli. Ketiga, bukanlah pemboros. Dalam artian ia tidak dalam keadaan untuk memubazirkan hartanya. Keempat, bukan paksaan, yakni atas kehendaknya sendiri. Tidak sah apabila seseorang melaksanakan akad jual beli karena suatu keterpaksaan. B. Syarat barang jual beli atau ma'qud alaih. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan yakni sebagai berikut. 1. Barang harus ada saat terjadinya transaksi, dalam artian jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperhatikan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis atau sifat maupun harga. Kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya, seperti halnya akan membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia, tidaklah sah untuk diperjualbelikan. Seperti halnya jual beli barang curian atau minuman keras atau khamr. Ketiga, barang itu suci. Jual beli bangkai, kotoran, atau barang yang menjijikkan dan sejenisnya
tidaklah sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya yang haram. Pengecualiannya terdapat dalam pupuk tersebut, bolehlah untuk jual beli karena kita ambil manfaatnya, bukan untuk suatu kemudaratan. Lain halnya seperti halnya ketika jual beli bangkai, seperti halnya menjual ayam tiren di pasar. Itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Berbeda dengan pupuk, bangkai ini mengandung kemudaratan. Keempat, yakni milik penjual. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri, seperti halnya barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan, tidaklah sah untuk diperjualbelikan karena bukan memiliki hak milik olehnya. Kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih berterbangan atau ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Atau seperti halnya ikan yang masih berada di dalam laut, yang masih belum jelas keberadaannya. Selanjutnya yang ke-C, alat untuk tukar-menukar barang. Alat tukar-menukar barang yakni haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya pada daerah tersebut atau negara tersebut. 1. Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Ketiga, apabila jual beli dilaksanakan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. D. Ijab dan qabul. Ijab dilaksanakan oleh pihak penjual barang dan kabul dilaksanakan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilaksanakan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain-lain sebagainya. Hal yang utama yang ada di dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dan transaksi. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilaksanakan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Kedua, jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang dalam artian jual beli yang dilaksanakan yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain 1. Jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon ini adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Semisalkan jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Karena semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pembeli. B. Jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidaklah sah, serta haram hukumnya. Seperti halnya jual beli minuman keras, khamr, bangkai, darah, atau daging babi atau anjing. C. Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan atau bibit hewan ini tidaklah sah, karena sebagaimana sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. D. Jual beli anak binatang yang dalam masa kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. E. Jual beli barang yang belum dimiliki. Dalam artian adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli
dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. F. Jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun terdapat pengecualian apabila menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti halnya jual beli nangka muda yang memang sudah untuk umum digunakan untuk lauk pauk maupun sayuran sarapan. Selanjutnya yakni jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilaksanakan karena dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. 1. Jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melaksanakan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual dengan harga yang lebih murah dan harga pasar. Ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam ajaran syariat Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Sebagaimana praktik penimbunan biasanya ditunjukkan untuk menaikkan harta atau harga. Karena hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk dengan menggunakan harga yang tinggi. Keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Sehingga satu sisi akan merugikan pada pihak pembeli. Kelima, yakni jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzolimi pembeli. Semisalkan ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas, sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bagian bawah. Maka yang tampak adalah buah-buahan yang bagus sehingga akan menarik pembeli untuk membeli, tetapi akan merugikan salah satu pihak nantinya, yakni pembeli. Keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa khiyar.